Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading kalian dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Oktober 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil pesan yang cocok menurut kamu, sesuai dengan kamu, diabaikan bila kamu merasa pesan atau kejadian atau peristiwa yang ada di sini berbeda dengan kamu. Ya, diambil sisi positifnya sebagai motivasi untuk kamu menjalani kehidupan selama seminggu ini. Oke, untuk Pisces baru pertama kali hadir, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya juga ya. Oke, untuk Pisces, saya ngelihat di sini sepertinya kamu siap ya untuk meniti karir kamu, untuk menerima kesempatan-kesempatan rezeki. Ini adalah kesempatan, ini semacam promosi, kesempatan baru di dalam berkarir, mengembangkan bisnis. Kamu siap, ada energi optimis, energi yang luar biasa untuk menuju tahap level yang berikutnya. Sebelumnya kamu sudah memperoleh keberhasilan untuk karir ya, dan sekarang kamu ngerasa bahwa itu nggak cukup ya, harus ada perkembangan, atau ini harus menuju tahap level yang berikutnya lagi ya lah ya kan. Siapa yang mau begitu-begitu aja ya kan ya. Ada kebahagiaan atas keberhasilan yang kamu peroleh sebelumnya, dan ada juga kebahagiaan untuk beberapa di antara kamu karena kamu memperoleh bantuan dari yang berenergi Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, ini adalah berita bagus ya yang membahagiakan. Untuk beberapa dari kamu itu kamu ngerasa kamu digemparkan oleh bantuan ini. Oke. Namun di minggu ini ya untuk karir saya ngelihat butuh di sini yang namanya keseimbangan emosi, pikiran, tenaga ya. Kamu harus bisa menyeimbangkan semua ini untuk mengemban tanggung jawab yang akan kamu hadapi selama seminggu ini. Ini nggak mudah, butuh juga kerjasama ya untuk memperoleh keberhasilan ya. Dan ada Seven of Wands ya. Untuk beberapa di antara kamu ini ada yang ngerasa bisnis kamu atau karir kamu ya masih biasa-biasa aja, masih standar, masih ibaratnya middle economic level gitu ya. Tapi beberapa di antara kamu ini berada di lingkungan pertemanan atau di lingkungan bisnis atau karir di mana kamu geluti itu, orang-orang di sekeliling kamu itu memiliki finansial yang lebih dari kamu ya. Mereka seperti lebih dari kamu ya, tetapi walaupun demikian kamu tetap memiliki rasa percaya diri di sini ya, untuk tetap berdiri teguh, fokus untuk menghadapi atau mengerjakan pekerjaan kamu ya. Walaupun beberapa di antara kamu terkadang ada yang ngerasa kecil hati, minder gitu ya kan. Tapi kartu kamu di sini untuk Seven of Wands-nya sendiri mengatakan bahwa walaupun kamu merupakan salah satu sosok yang termasuk masih lebih low dibandingkan orang-orang di sekitar kamu, tetapi jangan takut, jangan khawatir, tetap memiliki rasa percaya diri. Katakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik, tidak benar ya. Jangan karena situasi ekonomi finansial kita itu lebih rendah dibandingkan orang lain, jadi kita enggeng-gewai aja sama apa kata mereka gitu ya. Jadi miliki tetap prinsip ya. Ketika kamu juga mendapatkan godaan untuk tidak bekerja atau malas-malasan, katakan tidak untuk itu. Jadi miliki kembali, miliki fokus tadi ya dengan penuh komitmen
Ya, harus ada assertiveness di sini. Ada komitmen dan konsistensi untuk mengemban tanggung jawab. Oke, untuk asmara, sepertinya bakalan ada di sini pertemuan antara kamu dengan seseorang. Ini seseorang yang hadir dalam kehidupan asmara. Kamu ingin hubungan ini menuju tahap yang lebih serius. Ada yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Tapi saya ngelihat sebagian besar ini Pisces sendiri ya yang ingin ngelamar. Tapi kamu sepertinya butuh bantuan dari seseorang nih. Ya, untuk matchmaking. Ya. Apakah Pisces di sini kurang berani gitu ya kan untuk menyatakan cinta dengan caranya sendiri, makanya dia membutuhkan orang lain atau tangan ketiga. Ya, seperti itulah kira-kira. Ada Nine of Pentacles. Ya, bakalan ada keberhasilan jika kamu memanfaatkan kesempatan. Ya. Ada juga usaha yang kamu buat. Ya, jika kamu ada kira-kira mendekati seseorang, ya, atau kamu yang didekati oleh seseorang, pastinya walaupun kamu yang didekati oleh seseorang ini haruslah membuka hati, ya kan? Kalau memang benar-benar suka. Karena saya lihat di sini ada lovers, ya. Ini adalah sosok soulmate yang kamu cari-cari selama ini. Ya. Namun untuk berada pada posisi yang seperti ini nih, ya, situasi yang romantis, situasi yang terkoneksi satu sama lain antara kamu dengan soulmate kamu di sini, butuh yang namanya kerjasama, butuh yang namanya keseimbangan. Artinya kamu ataupun si dia ini belajar memahami satu sama lain, belajar menemukan titik temu. Kalau misalnya ada miskomunikasi atau perbedaan pendapat, ada semacam kompromi, jalan tengah atau titik temu untuk perbedaan tadi ya, di antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Page of Pentacles. Untuk Page of Wands, ya, ini rasa keingintahuan, ya, rasa penasaran, rasa antusias. Ya, kamu nggak akan berhenti nih berjuang untuk karir, ya, sampai kamu mengetahui di depan itu gimana sih saya bakalan gagal atau saya temukan itu tujuan saya. Seperti itu ya. Oke, ada Queen of Wands. Ya, untuk sosok yang ngebantu kamu di sini sepertinya berenergi Sagittarius, Leo, Aries ya. Ada juga ini yang berenergi Sagittarius, Leo, Aries. Selain dari Virgo, Capricorn, Taurus yang saya sebutkan baru saja. Ada Seven of Cups. Namun di sisi lain, beberapa di antara kamu ya ada berfantasi, hasrat yang luar biasa ya. Ada semacam bantuan yang kamu dapatkan itu sebenarnya sudah ada, cuman kamu mengharapkan lebih. Kamu mengharapkan bantuan yang lebih lagi, ya, nggak cukup gitu. Dan untuk Temperance ada Queen of Swords. Ya, dibutuhkan di sini maturity ya, kedewasaan antara kamu dan pasangan kamu di dalam berkomunikasi. Ada berupa perbedaan ini, perbedaan perspektif, pola pikir, pola pandang. Ada juga beberapa di antara kamu yang memiliki perbedaan kepercayaan. Jadi harus menemukan jalan tengah untuk kamu bisa bersatu dengan si dia di sini ya. Dari segi chemistry ada, kenyamanan ada
Ini tadi ya, perbedaan agama, background ada di sini. Dan ya salah satu solusi yang bisa kamu lakukan di sini menurut saya adalah mengambil jalan tengah, titik temu, ya kan? Ya, kesepakatan lah satu sama lain. Dan ya ini yang membuat kamu stres ya untuk asmara ya, perbedaan ini. Ini yang membuat kamu ngerasa frustasi, kadang gak bisa tidur. Ini menjadi beban buat kamu. Tapi bagaimanapun juga, mau gak mau kamu akan membuat suatu keputusan di minggu ini. Ya, apakah kamu akan menerima atau tidak? Apakah kamu akan melanjut dengan si dia di sini atau tidak? Ya, saya melihat di sini bahwa kamu bakalan jalan ya dengan si dia di sini, dengan sosok Knight of Cups yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Karena kamu ngerasa bahwa ini adalah soulmate kamu yang gak bisa lepas ini. Ya, ini adalah teman kamu, teman sama-sama berjuang, ya kan? Ada juga yang berenergi Taurus, Capricorn, Virgo ya. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, pola pikir, cara pandang, kadang karena perbedaan ini membuat kamu ngerasa frustasi, stres, ya. Tapi kamu adalah sosok Queen of Swords yang berjiwa besar, yang memiliki jiwa mature, ya. Kamu bisa mengatasi masalah ini lewat solusi-solusi yang bijaksana, yaitu kompromi, mengambil jalan tengah. Oke, untuk karir, saya ngelihat di minggu ini kalian bakalan dihadapkan pada seperti tanggung jawab baru, ada berupa sistem yang bertentangan dengan ide kamu, dengan perspektif kamu, dengan cara pandang kamu. Ya, itu yang membuat kamu ngerasa lelah, letih, lesu menghadapi tugas-tugas ini. Ini gak mudah tugasnya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya diberikan tanggung jawab dan mendapatkan nasihat, berupa nasihat gitu ya, atas kinerja yang kamu dapatkan. Tapi saya gak ngelihat bahwa ini adalah nasihat yang negatif ya. Ini berupa motivasi kira-kira. Tetapi kamu ngerasa ini menjadi beban di satu sisi, ya. Tetapi walaupun kamu ngerasa ini menjadi beban, kamu memiliki 7 of Wands, Pisces. Kamu bisa melalui itu. Asalkan kamu memiliki rasa kepercayaan diri tadi, ya. Jadi walaupun kamu ngerasa ragu, terkadang kamu ngerasa kurang yakin dengan kemampuan kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, misalnya ada yang lebih kompeten, ada yang lebih hebat gitu ya. Jangan menjadi surut, tetap miliki keyakinan itu ya, karena semua kita manusia sama di hadapan Tuhan ya, sama di hadapan hukum juga ya kan. Iya, hanya sistem yang membuat kita sekarang menjadi berbeda-beda dari segi ekonomi level, dari level ekonomi ya kan. Tapi pada dasarnya kita lahir ke bumi ini adalah sama, ya kan? Makanya jangan ragu-ragu, kamu memiliki kualitas, kamu memiliki kompetensi itu. Oke, untuk spiritual guidance kamu ada strength, personal power and assertiveness, portray with kindness, compassion that brings about forgiveness, realizing that you're stronger than you knew. Iya, kamu harus tahu bahwa kamu sebenarnya lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Ya, jangan letih lesu di sini ya.
kamu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Ingat itu untuk Pisces. Miliki fokus untuk mengembangkan bisnis atau karir kamu, tetapi kamu juga harus memperhatikan kesehatan juga di sini ya. Jika kamu ngerasa lelah, ya istirahat sebentar. Ya diperhatikan pola makan, minum, istirahat yang teratur, supaya kamu tidak mudah lelah di dalam mengerjakan tugas-tugas kamu. Ya, ada di Empress. Time to take action, give birth to your dreams, creative projects will be very successful, abundance and prosperity. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk mengambil tindakan, ya, untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Energi kamu di minggu ini luar biasa. Karena apa? Karena kamu memperoleh berupa intuisi juga ya. Intuisi ini memberitahukan kamu bahwa ini adalah saatnya kamu memanfaatkan keberuntungan-keberuntungan yang ada di hadapan kamu. Ya, walaupun beberapa di antara kamu ngerasa ini seperti biasa aja, tapi kamu bisa ngerasakan itu lewat intuisi kamu. Ada semacam gerakan hati ingin bertindak, ingin bekerja. Ya, ada great sadness that will heal with time. Ini the Hermit ya, atau Epiphany ya. Biarkanlah. Ini Three of Swords. Biarkanlah hal-hal yang membuat kamu pernah kecewa, sedih, ya, berlalu. Biarkan jiwa kamu bertumbuh secara spiritual. Ada baiknya memang kita belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Ketahuilah justru dari masalah kita menjadi sosok yang dewasa. Dari situ juga kita belajar bagaimana kita untuk bisa healing, untuk bisa menyembuhkan diri kita. Cara untuk menyembuhkan pribadi satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda ya, tergantung dari personalitinya. Sama seperti pasien, walaupun jenis penyakitnya sama ya kan, tetapi cara pengobatan itu pasti berbeda-beda, treatmentnya pasti berbeda-beda. Oke, demikian buat Pisces, semoga ini bermanfaat. Semangat terus buat Pisces, sampai jumpa.